wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 6 dengan tema merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 yaitu hewan di sekitarku, dan pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar berat benda, menulis huruf tegak bersambung, dan aturan mengerjakan tugas. Tapi sebelum itu, mari persiapkan terlebih dahulu buku tematik 2F-nya dan alat tulis. Ketika sudah siap, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui tayangan video, siswa dapat menulis kalimat huruf tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital di awal kalimat dan tanda titik di akhir kalimat. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan mengamati berat benda, siswa dapat memasangkan gambar dengan berat benda yang tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks disiplin mengerjakan tugas, siswa dapat memahami aturan-aturan saat mengerjakan tugas dengan baik. Nah teman-teman, itu tadi ya 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, mari kita mulai. Teman-teman silahkan buka buku tematiknya halaman 26. Di sana ada teks bacaan dengan judul Pergi ke Pasar. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Teman-teman juga baca di rumah ya. Salman ikut Uwa Asep pergi ke pasar. Uwa Asep hendak menjual sebagian ikan hasil tangkapannya. Salman senang sekali bisa ikut Uwa Asep. Di pasar, Salman melihat banyak kegiatan jual beli. Pedagang menjajakan berbagai barang dagangannya. Ada yang menjual ayam, daging, ikan, dan sebagainya. Pembeli menawari harga sebelum membeli barang yang dibutuhkannya. Setelah pembeli memilih barang yang mau dibeli, pedagang menimbang barang tersebut. Setelah ditimbang, pembeli memberikan uang kepada pedagang. Kita harus menimbang sesuai dengan barang yang dibeli. Kita tidak boleh mengurangi atau menambahkan berat timbangan. Allah sayang orang-orang yang jujur. Nah teman-teman, dari teks bacaan yang tadi kita sudah sama-sama baca, kalau teman-teman mau disayang sama Allah, maka teman-teman harus menjadi anak yang jujur. Oke, next ya. Sekarang kita akan menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung. Pertama, menulis kembali kalimat berikut dengan menggunakan huruf tegak bersambung, lalu menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan tanda titik di akhir kalimat. Nah, teman-teman bisa lihat halaman 29 dan halaman 30. Di situ ada 3 kalimat. Bibi membuat kue. Uwa pergi ke pasar. Kue enak sekali. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada huruf kapital. Huruf kapital di awal kalimat dan tanda titik di akhir kalimat. Sekarang Bunda mau tanya, apa itu yang dimaksud dengan huruf kapital? Mari kita bahas bersama-sama. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Teman-teman tahu huruf besar ya? Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri dan sebagainya. Contoh, tadi sudah kita pahami nih. Bibi membuat kue. Nah, huruf B di sini menggunakan huruf kapital karena ada di awal kalimat. Maka menggunakan huruf besar B-nya.
Sekarang, kita simak bersama-sama ya tayangan video penulisan kalimat huruf tegak bersambung berikut. Sekarang kita akan belajar menuliskan berat benda. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 27. Uwa Asep membeli beberapa bahan pokok di pasar. Bahan-bahan pokok itu dibeli untuk Bibi Siti membuat kue di rumah. Apa saja ya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue? Berapa banyak bahan-bahan yang diperlukan? Ayo, kita lihat dan tuliskan ukuran berat bahan tersebut. Di sini ada anak timbangan yang paling besar beratnya 1 kg. Lalu yang ukurannya lebih kecil ini beratnya 500 gram. Perlu teman-teman ketahui bahwa 1 kg itu beratnya sama dengan 1000 gram. Untuk lebih memahami lagi, mari kita selesaikan soal berikut ini. Soal pertama, kita akan menimbang berat telur. Yang ditanya, berapa gram berat telur tersebut? Bisa teman-teman lihat, ada anak timbangan 500 gram, 1 kilo, 1 kilo. Nah, di sini karena ada kilo, maka teman-teman perlu rubah kilogram menjadi gram. Oke, 1 kilo sama dengan 1000 gram ya teman-teman. Sekarang kita jumlahkan semua beratnya. 500 gram ditambah 1000 gram ditambah 1000 gram. Jika dijumlah maka hasilnya 2500 gram. Maka berat telur tersebut adalah 2500 gram. Yang kedua, kita akan menimbang berat tepung. Yang ditanya, berapa kilo dan berapa gram? Ini mudah teman-teman, tidak perlu dijumlahkan. Ada 500 gram dan ada 1 kilogram, maka tetap jawabannya berat tepung seberat 1 kilo dan 500 gram. Lalu yang ketiga, kita akan menimbang gula. Berat gula yang ditanya adalah berapa kilogram. Nah,
Di sini ada anak timbangan seberat 500 gram, 500 gram. Jadi perlu kita ubah dulu berat gram ini menjadi kilogram. 500 gram ditambah 500 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, lalu kita jumlahkan dengan anak timbangan yang seberat 1 kilo ini ya. Menjadi 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Dapat kita ketahui bahwa berat gula ini adalah 2 kilogram. Sudah paham teman-teman ya? Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Kita akan memasangkan gambar dengan berat benda sesuai dengan beratnya sama. Kita perhatikan gambar pertama. Di sini kita menimbang wortel ya. Wortel di sini ada anak timbangan seberat 1 kilogram, ada 3 anak timbangan. Kita jumlahkan saja semuanya teman-teman. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti kita cari nih mana yang beratnya 3 kilo. Oh, ini. Oke, soal pertama terselesaikan. Sekarang kita beralih ke soal kedua, ke gambar 2. Di sini sedang menimbang berat ikan. Kita lihat ada anak timbangan cuma 1, yaitu beratnya 500 gram. Kita cari mana yang sama. 500 gram. Oke, ini ya. Lalu gambar yang ketiga, menimbang ayam. Nah, ini sama nih, sama soal pertama. Hanya berbeda di jumlah anak timbangannya saja. 1 kilo ditambah 1 kilo, 2 kilo. Ditambah 1 kilo lagi, jadi 3 kilo. Ditambah 1 kilo lagi, jadi 4 kilo. Coba teman-teman cari, mana anak timbangan yang seberat 4 kilo. Oke, kita sudah ketemu. Dan yang terakhir, kita akan menimbang telur. Di sini ada anak timbangan. Ada 3 anak timbangan, masing-masing beratnya 500 gram. Mari kita jumlahkan. 500 gram kita ubah menjadi kilo ya. Jadi 500 gram ditambah 500 gram sama dengan 1 kilogram. Sisanya 500 gram. Maka sudah ketemu jawabannya. 1 kilo dan 500 gram. Hebat teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan beralih ke pembelajaran kelima di halaman 32. Ayo kita menelaah. Di sini ada teks bacaan disiplin mengerjakan tugas. Salman selalu disiplin dalam segala hal. Ia berangkat sekolah pukul 6 pagi. Tiba di sekolah selalu tepat waktu. Ketika belajar, Salman selalu bersikap tertib. Ia mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Ia tidak pernah menyontek. Ia dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, teman-teman, kita bisa belajar nih dari Salman. Bagaimana ia disiplin. Bagaimana ia disiplin dalam mengerjakan tugas. Sekarang yang akan kita bahas adalah aturan-aturan dalam mengerjakan tugas. Ada apa saja ya? Mari kita bahas. Aturan yang pertama, ketika teman-teman mendapatkan tugas atau mengerjakan tugas, maka yang pertama, tidak menunda tugas. Jadi ketika diberikan tugas, teman-teman langsung kerjakan, tidak ditunda-tunda. Karena ketika teman-teman menunda, maka tugasnya akan semakin menumpuk dan banyak. Yang kedua, tidak menyontek. Jadi percaya dengan kemampuan diri sendiri. Bunda yakin teman-teman semua itu anak-anak yang cerdas, hebat, dan jujur. Maka salah satu aturan mengerjakan tugas adalah tidak menyontek. Kerjakan tugas dengan jujur. Aturan yang ketiga adalah berkonsentrasi. Jadi teman-teman perlu konsentrasi ketika mengerjakan tugas. Tidak bercanda, tidak ngantuk. Jadi konsentrasi agar tugasnya cepat selesai. Dan aturan yang keempat dalam mengerjakan tugas adalah tepat waktu. Tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Nah, jadi ketika teman-teman tidak menunda tugas, maka teman-teman dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Tentu dengan konsentrasi juga mengerjakannya.
Sampai sini paham teman-teman ya, ada beberapa aturan dalam mengerjakan tugas. Disiplin membuat hidup kita menjadi teratur. Disiplin dalam belajar membawa banyak manfaat. Disiplin dalam belajar tampak pada 3 sikap tersebut. Pertama, tertib mendengarkan guru yang sedang menerangkan, berkonsentrasi ketika mengerjakan tugas, tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Dengan demikian, kita akan memperoleh hasil yang lebih baik. Kita akan disayangi oleh orang tua dan guru. Apakah kamu selalu disiplin ketika belajar dan mengerjakan tugas? Dalam Islam, disiplin dalam menuntut ilmu sangatlah penting. Ilmu dapat menyebabkan kita dimudahkan berjalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah telah berakhir pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Bunda ucapkan semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.